semuanya. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iin Tamara Manurung dengan NIM D1D022055 dari kelas R001 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Selamat menyaksikan. Pengertian keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi untuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta antara makhluk hidup dengan lingkungan dan habitatnya. Menurut Indrianto, 2006, keanekaragaman hayati merupakan variabilitas antar makhluk hidup dari semua sumber daya, termasuk di daratan, ekosistem perairan, dan kompleks ekologis termasuk juga keanekaragaman dalam spesies di antara spesies dan ekosistemnya. Keanekaragaman hayati atau secara istilah disebut dengan biodiversitas terjadi dengan berbagai tingkatan kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari organisme dengan tingkat yang terendah sampai organisme tingkat yang tinggi. Biodiversitas atau keanekaragaman secara umum dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Ketiga tingkat tersebut antara lain yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yang pertama tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Tingkat gen. Perkawinan antara dua individu yang sejenis merupakan salah satu penyebab keanekaragaman tingkat gen. Kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas yang terjadi secara alami maupun buatan. Keanekaragaman hayati di tingkat gen yang terjadi secara alami merupakan akibat dari adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi sifat yang tampak atau fenotip suatu individu di samping ditentukan oleh faktor genetiknya atau genotip, sedangkan keanekaragaman hayati tingkat gen secara buatan dapat terjadi melalui perkawinan silang atau hibridisasi seperti pada berbagai jenis mangga. Berikut saya sajikan contoh tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu bunga mawar yang berbeda warna. Kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman atau biodiversitas pada tingkat spesies cukup mudah apabila diamati hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang sangat terlihat atau perbedaan yang begitu mencolok, seperti misalnya itu harimau, kucing, dan macan yang mempunyai morfologi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi di luar perbedaan tersebut sebenarnya hewan jenis ini merupakan kerabat dekat. Berikut adalah contoh keanekaragaman tingkat spesies, yaitu keluarga kucing-kucing. Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Berbagai jenis makhluk hidup tentunya akan dapat bertahan hidup dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya, dengan adanya faktor biotik dan faktor abiotik. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem dapat kita lihat di gambar ini, yaitu ada ekosistem gurun, ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem taiga, ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem hutan gugur, ada ekosistem tundra. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, di bidang pangan dan sandang. Pangan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi agar hidupnya terus berjalan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuh energi dan nutrisi. Makhluk hidup khususnya manusia wajib memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas mereka. Yang kedua, di bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya, pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Di antaranya, berperan sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah efek rumah kaca. Yang ketiga, di bidang farmasi. Tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh sebanyak 940 jenis spesies di Indonesia dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Aneka tumbuhan yang biasa dipakai untuk obat yaitu pohon kina dengan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya.
Selain itu, ada pula buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah yang tinggi. Tak hanya itu saja, daging dari hewan yang buas dengan bisa yaitu ular juga bermanfaat untuk obat kulit seperti kulit gatal. Bahkan lemak dari daging ular juga dipercaya memiliki khasiat dalam penyembuhan berbagai penyakit kulit yang kerap diderita sebagian besar orang. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Klasifikasi keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan filogenetik. Versi sistem alami, sama dengan namanya, maka klasifikasi keanekaragaman hayati sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Misalnya, klasifikasi hewan berdasarkan cara gerak atau hewan bersayap, hewan bersirip, dan hewan berkaki. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji berkeping, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Yang kedua, klasifikasi buatan. Klasifikasi keanekaragaman hayati sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasi dengan memakai 1 atau 2 ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya berbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Misalnya, Aristoteles yang mengelompokkan berdasarkan kemampuan berpindah dan klorofil. Yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotip. Adapun upaya pelestarian hayati yaitu dengan 2 metode. Yang pertama metode in situ dan yang kedua metode ex situ. Yang pertama, metode in situ. Metode in situ adalah sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Biasanya dilakukan dengan pembuatan suaka marga satwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. Yang kedua yaitu metode ex situ. Metode ex situ adalah metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya konservasi, perlindungan, dan pengembangbiakan. Metode ini pun dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut tinggal sudah hancur total maupun rusak sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggali kembali. Ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.